Halo semua, perkenalkan nama saya Irwan Bani, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, program studi Ilmu Administrasi Bisnis. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang Sistem Informasi Manajemen dengan pokok pembahasan yang pertama, konsep dasar Sistem Informasi Manajemen, yang kedua, komponen-komponen Sistem Informasi Manajemen, yang ketiga, bersaing dengan menggunakan teknologi informasi, yang keempat, konsep pengambilan keputusan dalam Sistem Informasi Manajemen, yang kelima, konsep dan peranan database dalam Sistem Informasi Manajemen, dan yang keenam, sistem informasi pendukung dalam Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama, definisi Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen didefinisikan sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang serupa. Informasi tersebut tersedia dalam bentuk laporan periodik, laporan khusus, dan output dari simulasi matematika. Tujuan mempelajari Sistem Informasi Manajemen: yang pertama, meningkatkan efisiensi dengan mengurangi biaya; yang kedua, menyediakan laporan dan kemudahan akses; dan yang ketiga, beroperasi pada tugas-tugas yang terstruktur. Berikutnya, tipe keputusan manajemen. Yang pertama, keputusan terstruktur adalah keputusan yang berulang dan rutin, sehingga dapat diprogram. Keputusan terstruktur terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Yang kedua, keputusan setengah terstruktur adalah keputusan yang masih membutuhkan pertimbangan dari pengambilan keputusan. Keputusan tipe ini sering bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan-perhitungan serta analisis yang terperinci. Yang ketiga, keputusan tidak terstruktur. Sifat keputusan ini adalah tidak terjadi berulang dan tidak selalu terjadi. Keputusan ini dilakukan oleh manajer tingkat atas. Berikutnya, tipe-tipe pengawasan. Dalam pengawasan, terdapat beberapa tipe pengawasan seperti yang diungkapkan oleh Winardi pada tahun 2000. Fungsi pengawasan dapat dibagi dalam 3 macam tipe atas dasar fokus aktivitas pengawasan, antara lain pengawasan pendahuluan, pengawasan pada saat kerja berlangsung, dan pengawasan feedback. Sedangkan kriteria utama Sistem Informasi Manajemen efektif yaitu pengawasan terhadap kegiatan yang benar, tepat waktu dalam pemakaiannya, menekan bias secara efektif, sistem yang digunakan harus tepat dan akurat, dan dapat diterima oleh yang bersangkutan. Berikut tahap-tahap proses pengawasan. Yang pertama, tahap penetapan standar. Yang kedua, tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, tahap pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan. Dan yang kelima, tahap pengambilan tindakan koreksi. Berikutnya, komponen-komponen Sistem Informasi Manajemen. Di sini ada hardware, software, brainware, database, dan procedures. Komponen sistem informasi secara fisik. Yang pertama, perangkat lunak atau hardware. Perangkat yaitu perangkat keras bagi suatu sistem informasi meliputi monitor, printer, dan lain-lain. Yang kedua, perangkat lunak atau software berupa file-file yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, database, yaitu kumpulan file yang berisi data yang saling berhubungan dan terorganisir, terpadu, diatur, dan disimpan menurut suatu cara tertentu yang memudahkan proses pengambilan kembali. Yang keempat, prosedur, yaitu komponen fisik yang tersedia berupa buku panduan dan instruksi. Yang kelima, personil atau brainware, yaitu meliputi operator komputer, analisis sistem, programmer, dan lain-lain. Yang pertama, hardware. Hardware adalah alat dan peralatan hardware, yaitu bisa dilihat pada gambar seperti laptop, printer, flash disk, kamera, dan lain-lain. Yang kedua, software. Software yaitu sejumlah instruksi untuk mengendalikan operasi dari sistem komputer untuk pemrosesan, digunakan untuk mengelola sumber daya komputer. Contoh software yaitu aplikasi-aplikasi yang terdapat di komputer dan handphone. Yang ketiga, brainware. Brainware yaitu manusia yang terlibat secara langsung dengan pengelolaan komputer. Yang keempat, procedures. Procedures yaitu serangkaian peraturan-peraturan yang menentukan operasi sistem komputer. Yang kelima, database. Database yaitu kumpulan-kumpulan file yang berisi data yang saling berhubungan dan terorganisir, terpadu, diatur, dan disimpan menurut suatu cara tertentu yang memudahkan proses pengambilan kembali.
Materi berikutnya, bersaing dengan menggunakan teknologi informasi. Sistem informasi strategi yaitu berbagai jenis sistem informasi yang menggunakan teknologi informasi untuk membantu organisasi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, mengurangi kelemahan kompetitif, atau untuk memenuhi tujuan strategis perusahaan lainnya. Strategi inovasi yang pertama, buat produk dan jasa baru yang memasukkan berbagai komponen teknologi informasi. Dan yang kedua, kembangkan pasar baru atau ceruk pasar yang unik dengan bantuan teknologi informasi. Berikutnya, strategi pertumbuhan. Yang pertama, gunakan teknologi informasi untuk mengelola perluasan bisnis secara regional dan global secara signifikan, memperluas kemampuan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa. Dan yang kedua, gunakan teknologi informasi untuk mendiversifikasikan serta mengintegrasikan produk dan jasa lainnya. Berikutnya, strategi persekutuan. Yang pertama, gunakan teknologi informasi untuk membuat organisasi virtual dengan para mitra bisnis. Dan yang kedua, mengembangkan sistem informasi antar perusahaan yang dihubungkan oleh internet, extranet yang akan mendukung hubungan bisnis strategi dengan para pelanggan, pemasok, dan pihak lainnya. Rantai nilai yaitu melihat perusahaan sebagai rangkaian, rantai atau jaringan berbagai aktivitas dasar yang menambah nilai produk dan jasanya, serta selanjutnya menambah margin perusahaan. Bagian yang kedua di sini menggunakan teknologi informasi sebagai keunggulan strategi. Bisnis yang berfokus pada pelanggan terletak pada kemampuan perusahaan untuk mempertahankan loyalitas pelanggan, mengantisipasi kebutuhan pelanggan di masa datang, merespon kekhawatiran pelanggan, dan menyediakan layanan berkualitas tinggi bagi pelanggan. Business Process Reengineering. Pengertiannya yaitu pemikiran kembali yang mendasar dan pendesainan ulang yang radikal atas proses bisnis untuk mencapai perbaikan yang dramatis dalam biaya, kualitas, kecepatan, dan layanan. Dan yang kedua, jadi BPR menggabungkan strategi untuk mempromosikan inovasi bisnis dan strategi untuk melakukan perbaikan besar atau proses bisnis agar perusahaan dapat menjadi pesaing yang lebih berhasil dalam pasar. Berikut peran teknologi informasi dalam BPR. Yang pertama, meningkatkan efisiensi proses bisnis melalui kecepatan, kemampuan pemrosesan informasi, dan konektivitas komputer dan teknologi internet. Dan yang kedua, meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara orang-orang yang bertanggung jawab atas operasi dan manajemen. Berikutnya, kelincahan atau agility, yaitu kemampuan perusahaan untuk sejahtera dalam pasar globalisasi yang berubah cepat dan terus terfragmen untuk produk dan jasa berkualitas tinggi, berkinerja baik, dan disesuaikan dengan pelanggan. Berikutnya, perusahaan yang lincah, yaitu perusahaan yang dapat membuat laba dalam pasar dengan pilihan produk yang luas dan bermasa hidup pendek, dan dapat memproduksi pesanan secara individual dan dengan jumlah yang besar. Berikutnya, mass customization, yaitu menawarkan produk individual sambil mempertahankan produk dalam volume yang tinggi. Selanjutnya, perusahaan maya, yaitu organisasi yang menggunakan teknologi informasi untuk menghubungkan banyak orang, organisasi, aktiva, dan ide. Selanjutnya, Enterprise Information System, yaitu sistem informasi yang diimplementasikan melalui hubungan extranet antara sebuah perusahaan dengan aliansinya, yaitu pemasok, pelanggan, subkontrak, dan sebagainya. Strategi perusahaan virtual, yaitu yang pertama, saling berbagi infrastruktur dan risiko dengan mitra aliansi. Yang kedua, menghubungkan kompetisi inti yang saling melengkapi. Yang ketiga, mengurangi waktu konsep ke kas melalui saling berbagi. Yang keempat, meningkatkan fasilitas dan cakupan pasar. Yang kelima, mendapatkan akses ke pasar yang baru dan saling berbagi pasar atau loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir, bermigrasi dari menjual produk ke mencari solusi. Knowledge creating companies, yaitu perusahaan yang secara konsisten menciptakan pengetahuan bisnis baru, menyebarkannya secara luas ke seluruh perusahaan, dan dengan cepat membangun pengetahuan baru ke dalam produk dan jasa mereka. Berikutnya, manajemen pengetahuan, yaitu teknik, teknologi, sistem, dan penghargaan untuk membuat karyawan berbagai apa yang mereka ketahui dan untuk membuat akumulasi pengetahuan yang lebih baik di tempat kerja dan perusahaan. Konsep pengambilan keputusan dalam sistem informasi manajemen.
keputusan menurut Gibson pada tahun 1988, yaitu keputusan merupakan mekanisme organisasi untuk melakukan upaya pencapai keadaan yang diinginkan. Jadi keputusan adalah tanggapan organisasi atas suatu masalah. Metode pengambilan keputusan menurut Anwar dan Otojo pada tahun 2004, yang pertama metode rasional, yaitu proses pengambilan keputusan yang lebih menekankan pada pengujian alternatif tindakan berdasarkan fakta atau informasi yang jelas dan bukan hanya berlandaskan pada dugaan subjektif dan dorongan emosional. Yang kedua, metode tawar-menawar, yaitu penyelesaian konflik melalui negosiasi. Yang ketiga, metode agregatif. Metode ini dengan menggunakan konsultan dan tim-tim staf yang bekerja keras dalam merumuskan kebijakan politik. Yang keempat, metode keranjang sampah. Metode ini lebih banyak menampilkan karakter dalam pengambilan keputusan pada isu yang bermacam-macam dari peserta pengambilan keputusan dan pada masalah yang timbul saat ini. Tipe keputusan manajemen menurut Frederick Howe pada tahun 1984. Yang pertama, keputusan terprogram, yaitu keputusan yang sifatnya berulang dan rutin sehingga dapat diprogram. Yang kedua, keputusan semi terprogram, yaitu keputusan yang sifatnya sebagian dapat diprogramkan sehingga masih memerlukan pertimbangan-pertimbangan. Yang ketiga, keputusan tidak terprogram, yaitu keputusan yang sifatnya tidak selalu terjadi dan tidak berulang-ulang. Keputusan ini banyak dilakukan oleh manajemen tingkat atas. Berikutnya, struktur decision system, yaitu serangkaian prosedur dan mekanisme dalam rangka akumulasi data, penyimpanan, pengambilan yang didesain untuk mengkonversi data organisasi menjadi informasi yang sesuai dalam pembuatan keputusan manajerial. Berikut Decision Support System atau DSS merupakan sistem komputer yang interaktif yang memiliki posisi pada model keputusan analitis dan dispesialisasikan ke dalam database manajemen yang bisa langsung diakses oleh manajer atau pimpinan. Materi berikut konsep dasar database. Database merupakan pangkalan data atau basis data atau sering pula dieja basis data. Adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Konsep dasar dari database adalah kumpulan dari catatan-catatan atau potongan dari pengetahuan. Perpaduan rekor secara logika dalam beberapa file ini disebut konsep database. Pemrosesan data terbagi menjadi yang pertama pengolahan batch, yang kedua pengolahan online, dan yang ketiga sistem real time. Tujuan database yaitu yang pertama membuat agar user mudah mendapatkan data, yang kedua menyediakan tempat penyimpanan data yang relevan, yang ketiga menghapus data yang berlebihan, yang keempat melindungi data dari kerusakan fisik, dan yang kelima memungkinkan perkembangan lebih lanjut di dalam sistem database. Manfaat database yang pertama sebagai komponen utama dalam sistem informasi karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi. Yang kedua menentukan kualitas informasi yaitu cepat, akurat, dan relevan. Yang ketiga mengatasi kerangkapan data. Yang keempat, mengatasi kesulitan dalam mengakses data, dan yang kelima, menyusun format yang standar dari sebuah data. Ciri-ciri dari database yaitu sistem yang dapat menyimpan data ke dalam flash disk atau hard disk. Yang kedua, sistem yang menganut pengolahan data untuk ditambah, diubah, atau dihapus dengan mudah dan terkontrol. Dan yang terakhir, data terpisah dari program. Keuntungan dari database yaitu kemubaziran data terkurangi, integrasi data dapat selalu terjaga, berbagai data dapat selalu dilakukan oleh setiap user, pengguna data lebih mudah, dan konsisten data dapat selalu terjaga. Kelemahan dari database yaitu perangkat lunak yang mahal, konfigurasi perangkat keras yang besar, dan mempertahankan staf database administrator. Database Management System atau DBMS secara umum diartikan sebagai suatu program komputer yang digunakan untuk memasukkan, mengubah, menghapus, memanipulasi, dan memperoleh data atau informasi dengan praktis dan efisien. Keunggulan dari DBMS yaitu mengurangi pengulangan data, mencapai independensi data, mengintegrasikan data dari berbagai file, mengambil data dan informasi secara cepat, dan meningkatkan keamanan. Kelemahan dari DBMS yaitu memperoleh perangkat lunak yang mahal, memperoleh konfigurasi perangkat keras yang besar, mempekerjakan dan mempertahankan staf DBA, dan peranan database dan DBMS dalam memecahkan masalah.
Peranan DBMS. Yang pertama, data yang berulang dalam bentuk multifile, duplikat maupun data duplikat dalam satu file. Yang kedua, data dan program menyatu. Yang ketiga, kebutuhan untuk mengintegrasikan data dari file-file. Yang keempat, kebutuhan untuk memperoleh data secara cepat. Dan yang kelima, kebutuhan untuk membuat data dengan aman. Materi berikut sistem informasi pendukung dalam sistem informasi manajemen. MSS atau sistem pendukung manajemen dibagi menjadi bagian. Yang pertama, accounting informasi sistem. Yang kedua, financial informasi system. Yang ketiga, marketing information system. Yang keempat, production information system. Yang kelima, personal information system. Yang ketujuh, corporate information system. Yang kedelapan, manajemen information system. Dan yang kesembilan, informasi sistem lainnya. Secara fungsional, otomatis perkantoran didefinisikan sebagai sebuah rencana untuk menggabungkan dan menerapkan teknologi tinggi melalui perbaikan proses pelaksanaan pekerjaan demi meningkatkan produktivitas pekerja dan efektivitas pekerjaan. Beberapa fasilitas otomatis perkantoran yang sering digunakan orang dapat diserikan sebagai berikut, yaitu yang pertama word processor, yang kedua dokumen manajemen, yang ketiga electronic mail, yang keempat electronic phone transfer, yang kelima voice mailing system, yang keenam voice information service, yang ketujuh fax information service, dan yang kedelapan video conference. Sistem pengolahan informasi adalah sebuah sistem yang digunakan untuk keperluan transaksi sehari-hari. Pemakai TPS biasanya memiliki kemampuan komputer yang baik sehingga pemrograman harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain foolproof atau tahan banting, user friendly atau mudah digunakan, memiliki perlengkapan interaksi, dan dipersiapkan untuk pekerjaan yang berulang. Sistem pendukung keputusan atau DSS dapat didefinisikan sebagai rangkuman sistem komputer yang digunakan untuk membantu manajemen membuat keputusan. Ciri-ciri serta keuntungan DSS dapat ditulis sebagai berikut. Yang pertama, dapat menyesuaikan program yang kompleks. Yang kedua, sistem dapat berinteraksi dengan pemakainya. Yang ketiga, lebih cepat dan dengan hasil yang lebih baik. Yang keempat, menghasilkan acuan data untuk menyelesaikan masalah. Dan yang kelima, untuk masalah yang berulang, DSS dapat memberi keputusan dengan lebih efektif meski tidak selalu lebih efisien. Berikutnya, faktor yang digunakan untuk mencari DSS, mana yang cocok dapat diserikan sebagai berikut. Secara teknis, sistem dasar dan sistem operasi. Yang kedua, perangkat keras. Ketiga, manajemen data. Yang keempat, sistem komunikasi. Yang kelima, bahasa komputer yang digunakan. Yang keenam, harta serta biaya lain. Dan yang ketujuh, kemudahan pemakai serta support dari vendor. Secara kemampuan, yang pertama kemampuan dari banyak model, yang kedua kemampuan menganalisis model, yang ketiga kemampuan interogasi dan interaksi dengan model, yang keempat kemampuan forecasting atau statistik lain, dan yang kelima kemampuan grafik, dan keenam kemampuan membuat laporan. Sistem pendukung eksekutif atau SSS. Tujuan dari SSS yaitu untuk mengintisarikan informasi dari bermacam sumber lalu dipersembahkan pada manajer tingkat atas. Sistem informasi akuntansi yaitu melaksanakan aplikasi akuntansi perusahaan. Aplikasi ini ditandai dengan volume pengolahan data yang tinggi. Demikian pembahasan saya tentang sistem informasi manajemen. Sekian dan terima kasih.